Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 21 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut, beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Carmen Ayorbaba. Kepada Saudari Carmen, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita 21 Oktober dengan judul Mengharapkan Hal-hal Besar. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 1 Korintus 2 ayat 12. Bukan karena ada pembatasan dari pihak Allah sehingga kekayaan kasih karunia-Nya tidak mengalir kepada manusia. Pemberiannya bersifat ilahi. Dia memberi dengan kemurahan hati yang tidak dihargai manusia karena mereka tidak suka menerima. Jika semua orang bersedia menerima, semua orang akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan merasa cukup dengan berkat-berkat kecil, kita tidak layak menerima Roh Kudus dalam kepenuhan yang tak terbatas. Kita terlalu mudah puas dengan riak-riak kecil di permukaan, padahal merupakan hak istimewa kita untuk mengharapkan gerakan Roh Kudus yang mendalam. Dengan mengharapkan sedikit, kita menerima sedikit. Pentingnya karya Roh Kudus harus disadari oleh semua orang. Jika roh ini tidak diterima dan dihargai sebagai wakil Kristus, yang pekerjaannya adalah memperbarui dan menguduskan seluruh manusia, kebenaran-kebenaran penting yang telah dipercayakan kepada manusia akan kehilangan kuasanya atas pikiran. Tidaklah cukup bagi kita untuk hanya memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Kita harus hidup dan bekerja dalam kasih, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Tentang mereka yang melakukan hal ini, Tuhan menyatakan, "Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka." Ibrani 8 ayat 10. Allah adalah agen yang maha tinggi dan maha kuasa dalam pekerjaan pembaharuan. Melalui Roh Kudus-Nya, Ia menuliskan hukum-Nya di dalam hati. Dengan demikian, hubungan ilahi diperbarui antara Allah dan manusia. Aku akan menjadi Allah mereka, firman-Nya, dan mereka akan menjadi umat-Ku. Lihat Keluaran 6 ayat 7 dan juga Yeremia 31 ayat 33. Tidak ada sifat alamiahku yang tidak akan kuberikan dengan cuma-cuma agar manusia dapat menyatakan gambarku. Ketika kita mengizinkan Allah mengerjakan kehendak-Nya di dalam kita, kita tidak akan menyimpan dosa. Di dalam tungku pemurnian, semua sampah akan dibakar. Ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, itu bagaikan angin yang bertiup kencang dan dahsyat. Roh Kudus diberikan dengan berlimpah karena Dia memenuhi seluruh tempat di mana para murid duduk. Demikian pula Roh Kudus akan diberikan kepada kita ketika hati kita siap menerimanya. The Review and Herald, 10 Juni 1902. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carmen.
Tuhan Yesus memberkati. Judul renungan malam ini mengharapkan hal-hal besar. Mengapa kita mengharapkan hal-hal besar? Apa hal-hal besar tersebut? Kita mengharapkan hal-hal besar karena Allah sendiri telah memberikan hal-hal besar bagi kita melalui Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus. Allah tidak menahan berkat-Nya, tetapi karena kita terlalu puas dengan sedikit dan tidak sungguh-sungguh menginginkan atau mengharapkan lebih dari apa yang Allah ingin berikan. Ayat inti renungan malam ini, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 12 berkata, "Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita." Rasul Paulus menekankan bahwa Allah telah memberikan Roh Kudus, Roh Anaknya Yesus Kristus, agar kita mengetahui dan mengalami apa yang sudah dikaruniakan, yaitu berkat-berkat besar yang bersifat ilahi. Namun, kita hanya menerima sesuai dengan besar kecilnya pengharapan dan kesiapan hati kita. Apakah hal-hal besar yang kita harapkan? Alkitab memberikan jawaban sebagaimana berikut ini. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Di dalam Kisah 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dari ayat-ayat tersebut kita ketahui bahwa hal-hal besar yang kita harapkan memiliki Roh Yesus adalah hati yang baru, roh yang baru, hati yang lemah lembut dan taat, juga menjadi saksi bagi dunia ini. Selanjutnya, di dalam Roma 8 ayat 13, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. "Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Ibrani 8 ayat 10. Kuasa untuk mengalahkan dosa, hidup dalam kesucian karena Allah menempatkan hukumnya di dalam hati kita dan kita menjadi umatnya. Inilah hal-hal yang besar yang diberikan Allah bagi kita dan kita harapkan dengan iman kita. Kita jangan merasa puas dengan hal-hal yang kecil. Perlu kita ingat bahwa sebagaimana karunia Roh Kudus telah diberikan kepada para murid Yesus, demikian pula hari ini akan diberikan kepada semua orang yang mencari kebenaran. Oleh sebab itu, pemberian terbesar yang diberikan Allah Bapa kepada kita melalui Yesus adalah pemberian Roh Anaknya yang disebut juga Roh Kudus. Roh Nubuat berkata di dalam Letter 35 tahun 1893, paragraf 2, demikian bunyinya. Pemberian Roh Kudus merupakan karunia terbesar yang dapat Allah berikan kepada manusia yang terbatas. Karunia ini diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang, dan dalam karunia ini tidak ada perhitungan. Anugerah ini secara khusus menandai penobatan Anak Tunggal Allah dalam kerajaan perantaranya. Seringkali kita tidak menyadari betapa besarnya pemberian Allah Bapa ini kepada kita. Karunia Roh Kudus diberikan Allah Bapa secara cuma-cuma dan tidak ada perhitungan kepada kita sebagai manusia terbatas. Namun tidak dihargai oleh manusia karena mereka tidak suka menerimanya. Padahal kita ketahui hanya Roh Kudus ini saja yang menjadikan kita bijaksana untuk keselamatan dan mempersiapkan kita
untuk pengadilan sorga. Kristus ingin memberi kita berkat besar yang akan menjadikan kita hidup kudus dan kita dipenuhi sukacita. Roh nubuat di dalam Testimonies for the Church, halaman 273, paragraf 1 berkata, sukacita dalam Roh Kudus adalah sukacita yang memberi kesehatan dan hidup. Dengan memberikan rohnya kepada kita, Allah memberikan dirinya kepada kita, menjadikan dirinya sebagai sumber pengaruh ilahi untuk memberikan kesehatan dan hidup kepada dunia. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, inilah saatnya bagi umat Tuhan untuk berdiri tegak dalam kekudusan, sukacita, kesehatan, oleh sebab mereka dipenuhi Roh Kudus, Roh Yesus Kristus, dan bersinar di tengah dunia yang gelap sebagai umat yang telah disiapkan bagi kedatangan anaknya yang segera. Kita diundang untuk mengharapkan hal-hal besar, karena Allah adalah Allah yang besar, penuh kasih karunia, dan rindu mencurahkan kepenuhan rohnya melalui anaknya. Namun, sekali lagi, besar kecilnya berkat yang kita terima bergantung pada kesiapan dan pengharapan kita. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita, menyucikan kita, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar penuhlah sukacita kami. Tabiat kami diubahkan menjadi sama dengan tabiat Yesus dan siap menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kami senantiasa menaruh harapan, bahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anakmu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.